وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم يسر لنا جميع أمورنا ويسر لنا ليلة القدر كاملة ويسر لنا حجا مبرورا وعمرا متقبلا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa Al-Islam TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita pada Ramadan ini dengan berkah yang sebanyak-banyaknya, sehingga kita juga mendapatkan kesempatan Lailatul Qadar secara sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita Al-Islam TV mengadakan pada Ramadan kali ini 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, kita adakan majelis soal jawab agama ya. Bukan untuk fatwa, jadi bukan untuk permasalahan-permasalahan pelik yang itu adalah wilayah para ulama, tapi hanya sekedar pertanyaan-pertanyaan agama yang biasa-biasa, yang sudah kita pelajari masalahnya maka kita akan jawab, yang belum kita pelajari maka kita jawab wallahu a'lam, dan akan kita cari jawabannya dari kitab-kitab para ulama rahimahumullahu ta'ala. Adapun permasalahan-permasalahan pelik yang membutuhkan fatwa secara khusus dari para ulama, maka tempatnya bukan di sini. Ini hanyalah persoalan agama yang biasa, persoalan-persoalan agama yang biasa. Baik, sebelum kita buka menjawab pertanyaan, barangkali ada yang masuk, maka terlebih dahulu kita mulai dengan mengkaji kitab yang sudah pernah saya tulis pada tahun-tahun yang lalu, yang saya kasih judul Al-Arba'un Ar-Ramadaniyah. Ini artinya 40 hadis yang tentang bulan Ramadan. Kemudian kitab ini sudah saya syarah, yaitu dikasih penjelasan dalam satu kitab yang lain, yaitu Syarah Arba'in Ramadaniyah. Kemudian kitab ini pada tahun ini saya ringkas menjadi Mukhtasarul Arba'in Ar-Ramadaniyah, ringkasan dari Arba'in Ramadaniyah. Nah, karena sifatnya ringkasan, maka di sini sanadnya kita hapus, kita sisakan hanya sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, dan dalam kitab apa hadis itu bisa ditemukan. Dan karena kita ringkas, maka alhamdulillah 40 hadis sudah tercakup dalam satu lembar kertas saja ya, satu lembar kertas HVS. Maka ini hadis kitab ini sangat bagus untuk dijadikan sebagai bekal para kultum, para ahli kultum di bulan Ramadan ya. Kita ambil satu hadis untuk satu kali kultum, kuliah 7 menit, maka ini sudah mencukupi. Baiklah, kitab ini yang akan kita pelajari, kita mulai. فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. An Abi Hurairah ghafarallahu lahu li ummi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah mengampuninya dan juga ibunya. Muncul pertanyaan, kenapa tidak Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya? Radhiyallahu anhu juga benar, tetapi kenapa kita pilih ghafarallahu lahu wa li ummih? Ini karena kita temukan satu riwayat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Supaya antum juga tahu hadisnya, saya tampilkan sekaligus nih. Ini kitab Al-Adabul Mufrad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Hurairah pada suatu hari mengatakan ya, kata Ibnu Sirin, kunna inda Abi Hurairah, kami pada suatu hari di hadapan Abu Hurairah, lailah, pada satu malam. Lalu Abu Hurairah mengatakan, Allahumma ighfir li Abi Hurairah, ya Allah ampuni Abu Hurairah, wali ummi, juga untuk ibu saya, wala man istaghfara lahuma, juga untuk orang-orang yang memintakan ampun untuk keduanya. Qala Muhammadun, berkata Muhammad bin Sirin, fa nahnu nastaghfiru lahuma, maka kami biasa memintakan ampun untuk keduanya, hatta nadkhula fi da'wati Abu Hurairah, sehingga kita masuk dalam doanya Abu Hurairah. Maka fadilah ini, ucapan ghafarallahu lahu wa li ummi, adalah
kita sudah masuk dalam doanya Abu Hurairah, yaitu Abu Hurairah sudah memintakan ampunan untuk kita. Ya. Dan ini sekaligus saya mengingatkan kaum muslimin, jangan mudah-mudah untuk suudzon, ya, berburuk sangka. Karena pada tahun 2006, sudah berapa tahun yang lalu ya, ini sudah 2023 ya, jadi sudah sekitar 20 tahun yang lalu, saya menulis satu makalah sebagai syarat lulus dari pesantren Al-Islam binaan guru kami Ustaz Mudzakir hafizahullah ta'ala. Saya nulis makalah dengan judul Hukum Berjabat Tangan Laki dengan Perempuan. Nah, di situ setiap Abu Hurairah saya doakan ghafarallahu lahu wa li ummi. Nah, kemudian makalah saya ini dipegang oleh seorang calon doktor, waktu itu mungkin masih S2 ya. Kemudian dia mengatakan, ini murid-murid Ustaz Mudzakir menulis Abu Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummi. Ini tanda-tanda seperti orang Syiah seperti ini. Karena apa? Ghafarallahu lahu wa li ummi itu doa untuk menyalahkan orang katanya. Nah, maka saya jawab, Anda sudah suudzon. Yang kedua, Anda tergesa-gesa, dan tergesa-gesa itu dari setan. Maka Anda sudah kena perangkap setan. Mestinya Anda tanya kepada penulisnya, kenapa engkau doakan Abu Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummi? Kalau Anda tanya, saya jawab. Ya, kamu nanya, saya jawab. Saya jawab dari Adabul Mufrad. Nah, Adabul Mufrad sudah saya tampilkan. Nah, jadi sekali lagi, jangan suudzon kepada kaum muslimin. Suudzon itu termasuk penyakit umat terdahulu yang membinasakan mereka, sehingga jangan sampai kita binasa seperti umat zaman dahulu. Qala Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sallallahu alaihi wasallamnya saya ganti yang lebih cakep ya. Nah, gini. Atakum, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan Ramadan. Jadi Nabi menyampaikan ini di awal Ramadan, ya, mungkin menjelang Ramadan, mungkin setelah masuk Ramadan. Ya. Maka dari sinilah muncul kebiasaan orang-orang yang mengadakan apa? Tarhib Ramadan, ya, menyambut Ramadan. Maksudnya adalah ceramah untuk menyambut Ramadan. Bukan pawai, bukan ya. Kalau tarhib Ramadan dengan pawai itu enggak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi menyambut Ramadan dengan apa? Ceramah, menghasung orang untuk sungguh-sungguh di bulan Ramadan, dan beliau menyebutkan apa? Fadilah-fadilah Ramadan. Di sini Nabi mengatakan Ramadan, tidak menggunakan kata-kata syahru Ramadan, ya, bulan Ramadan. Nah, maka menunjukkan bahwa boleh kita menyebut Ramadan saja, boleh kita menyebut syahru Ramadan. Adapun pendapat Imam Mujahid yang mengatakan jangan mengatakan Ramadan, hendaklah mengatakan syahru Ramadan, maka ini pendapat yang syadz, yang janggal, yang menyelisih seluruh para ulama-ulama yang lain. Beliau mengatakan syahrun mubarak, itu adalah bulan yang diberkahi oleh Allah. Berkah itu maksudnya adalah kebaikan yang banyak. Nah, maka maksudnya kebaikan yang banyak diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan. Di antara kebaikan yang banyak pada bulan Ramadan adalah munculnya semangat dalam hati kita untuk beramal yang baik. Maka dulu-dulu tidak bisa khatam Al-Quran dalam 5 hari, tapi di bulan Ramadan semangat mengatamkan Quran sehingga khatam 5 hari sekali. Dulu-dulu nggak bisa khatam Quran 3 hari, kemudian di bulan Ramadan maka dipacu pada 10 akhir Ramadan sehingga bisa khatam 3 hari satu kali. Bahkan anak kecil, ya, anak saya Zaidan itu inginnya khatam dalam Ramadan ini 2 kali. Berarti khatam dalam 15 hari. Ini semangat dari seorang anak kecil. Muncul dari mana tuh? Dari Allah. Mubarak, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berkahnya bulan Ramadan adalah dilipat gandanya pahala-pahala kita. Sehingga para ulama katakan afdhalus shadaqah fi Ramadan, sedekah paling utama di bulan Ramadan. Maka kesempatan kita buka bagi kaum muslimin yang ingin wakaf untuk pesantren kami sedang membebaskan tanah pesantren, ya. Maka tanah ini tanah wakaf, Anda bebaskan, Anda mendapatkan pahalanya seumur dunia sampai ke hari kiamat, nih. Maka inilah termasuk berkahnya Ramadan, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faradallahu azza wa jalla, Allah telah mewajibkan alaikum, bagi kalian, siyamahu, puasanya. Jadi kewajiban puasa Ramadan kita temukan dalam hadis, demikian juga dalam Quran, ya. Di sini Nabi mengatakan faradallah, Allah fardukan.
Dari mana apa yang dimaksud oleh Nabi Allah memfardukan? Ini yang dimaksud oleh Nabi adalah di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, maksudnya puasa Ramadan. Nah, maka para ulama katakan dalil wajibnya puasa Ramadan ada 3. 1 ayat Quran Baqarah 183, 2 hadis Nabi yaitu sabda Nabi ini, 3 ijma' sepakat para ulama sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Ulama sepakat puasa Ramadan wajib. Kemudian tuftahu fihi, dibuka pada bulan Ramadan abwabus sama, pintu-pintu langit. Yang dimaksud langit di sini adalah surga. Kenapa surga disebut langit? Karena langit itu sesuatu yang di atas. Maka semua yang di atas oleh orang Arab disebut langit. Nah, surga itu di atas, maka disebut as-sama. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan dikunci padanya pintu-pintu neraka jahim. Jahim nama lain dari jahannam. Jadi namanya sangat banyak, ada saqar, ada ladha, ada jahim, ada hawiyah, semuanya sama. Itu adalah neraka jahannam. Nah, pintu jannah itu ada 8, pintu neraka ada 7. Jumlah pintu neraka 7 disebutkan dalam Quran, jumlah pintu surga ada 8 disebutkan dalam hadis. Kemudian waktu ghallu, dan dibelenggu fihi pada bulan Ramadan maradatu syayatin, setan-setan pembangkang. Jadi hanya setan-setan pembangkang, bukan semua setan ya, sehingga masih ada saja setan-setan berkeliaran di bulan Ramadan. Termasuk adalah jin qarin yang menempel pada, yang ada pada setiap manusia ya. Manusia ada jin qarinnya, ada malaikat qarinnya. Jin qarin ini termasuk yang tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana kita temukan dalam hadis tentang Safiyah bersama Nabi di malam hari. Kemudian Nabi mengatakan ya, ini Safiyah bukan siapa-siapa. Saya khawatir kalian berdua mengira ini adalah perempuan yang bukan mahram saya, sehingga setan pun bisa masuk ke dalam hatimu membisikkan sesuatu yang buruk. Nah, berarti jin qarin masih bisa membisikkan, dan itu kejadiannya di bulan Ramadan. Kemudian lillahi, bagi Allah, fihi, di bulan Ramadan, lailatun, satu malam yang agung, khairum min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 atau 84 tahun. Artinya ibadah satu malam full dari maghrib sampai subuh itu mengalahkan ibadah selama 84 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar padanya. Dan Lailatul Qadar ini menurut sebagian riwayat adalah diberikan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, gara-gara Rasulullah merasa umatnya usianya pendek-pendek ya, taqasara, beliau merasa pendek umatnya, usia cuma 60 tahun. Sementara umat-umat terdahulu, Nabi Nuh aja usianya 950 tahun. Nah, maka Nabi Muhammad kasihan sama umatnya. Kasihan umat saya usianya pendek-pendek, berarti amalnya sedikit. Nah, Allah tahu isi hati Nabi, merasa kasihan kepada umatnya. Akhirnya oleh Allah ciptakan nih ya, Lailatul Qadar nih untuk umat kamu. Kenapa? Karena usia mereka saya bikin pendek, saya kasih ganti Lailatul Qadar. Inilah rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka sebegitu hebatnya Lailatul Qadar, mestinya kita dapatkan kebaikan. Maka Nabi katakan, man hurima khairaha, barang siapa yang terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar, faqad hurim, berarti sungguh terhalang dari kebaikan semuanya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu jangan sampai kita lemah nanti pada 10 akhir Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar, sebagaimana diperintahkan oleh Nabi SAW. Sungguh-sungguhlah carilah Lailatul Qadar pada 10 akhir Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai, yaitu dalam kitabnya Kitab Sunan ya, dan yaitu yang dimaksud adalah Sunan Al-Mujtaba. Sampai di sini satu hadis, insyaallah. Hadis yang kedua nanti kita lanjutkan setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Kania BYI77. Apakah air kencing kucing itu najis? Karena banyak yang piara kucing tidak bisa menjaga najisnya, bau pesing di mana-mana. Nah, jawabnya adalah bahwa hukum asal semua air kencing adalah najis, hukum asal ya. Tapi untuk binatang, maka para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang saya pakai, pendapat mazhab Hambali yang mengatakan bahwa binatang itu dibagi dua. Kalau binatang itu halal dagingnya untuk dimakan, maka pipisnya tidak najis, tainya tidak najis. Kalau binatang itu haram dimakan dagingnya, maka pipisnya najis, tainya najis. Nah, seperti kucing ini halal atau haram? Dia adalah haram, berarti kencingnya najis, ya. Tainya najis.
Maka saya dulu pernah kasih iklan di tempat parkiran rumah saya ya, karena di situ ada kucing kemudian ngengek di situ. Maka saya kasih iklan ya, kucing dilarang ngising ya. Jadi akhirnya mungkin yang punya kucing tahu, sehingga dia menjaga kucingnya tidak lagi ngising di sembarang tempat milik orang ya. Baik, kemudian dari Jasmine B, dari seseorang yang meninggal di pertengahan bulan Ramadan, apakah masih ada kewajiban menyelesaikan puasa sampai akhir bulan dan membayar zakat fitrah? Tidak ya, tidak ada kewajiban. Kenapa? Karena kewajiban puasa Ramadan itu bagi seorang muslim yang hidup, yang berakal, yang dia mampu. Orang mati tidak mampu puasa, maka tidak ada kewajiban lagi ya. Jadi para ulama membahas siapa orang-orang yang wajib puasa. Satu muslim, berarti yang tidak muslim tidak wajib. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, berarti muslim saja. Kemudian yang akil ya, yang berakal, maka orang gila tidak wajib. Kemudian yang sudah balik, maka anak-anak kecil nggak wajib, karena Rasul mengatakan rufi'al qalam an thalathah dan seterusnya itu. Kemudian mutik, yang mampu. Nah, orang sakit tidak mampu berarti tidak wajib puasa. Apalagi orang mati, lebih nggak mampu lagi. Orang mati nggak bisa apa-apa, dimandikan aja dibolak-balik, dia diam saja ya. Maka jelas bahwasanya orang yang mati di pertengahan Ramadan tidak wajib melanjutkan puasanya, alias tidak jadi utang untuk dia ya. Jadi mati di tengah Ramadan, apakah selanjutnya jadi utangan untuk ahli warisnya? Tidak sama sekali. Kemudian berikutnya, ketika kita bekerja secara haram atau tidak halal dan sewaktu ingin bertaubat, lalu harta yang didapat dari pekerjaan haram itu diapakan? Disumbangkan atau dibakar atau dibuang? Fatwa-fatwa para ulama yang kita baca seperti misalnya contohnya yang lebih jelas saja ya, misalnya bunga bank. Nah, bagaimana itu? Nah, itu diberikan kepada orang miskin karena mereka memang membutuhkan, boleh. Tapi untuk kita pakai tidak boleh. Jadi cara tobatnya adalah ya, kita lepaskan diri dari harta yang haram. Kita ambil cukup harta yang halal saja ya. Allah mengatakan falakum ru'us amwalikum, kamu hanya pakai modalmu saja yang halal, yang lainnya yang haram jangan dipakai. Nah, untuk orang miskin kenapa jadi halal? Itu karena darurat, mereka membutuhkan. Jadi untuk kita nggak boleh. Baik, barangkali ada pertanyaan lagi. Kalau sudah tidak ada, mungkin tidak usah ditampilkan apa-apa ya. Berarti kalau masih ditampilkan berarti masih ada pertanyaan. Baik, ini ada dari Bu Rahmawati, bolehkah mensyiarkan Islam dengan pawai obor? Pawai obor ini seperti yang biasa kita lihat di malam hari raya Idul Fitri. Kalau saya sangat tidak menyukai hal itu karena banyak hal ya. Pertama, itu campur antara laki dengan perempuan, dan itulah yang terjadi yang saya lihat. Yang kedua, seringkali mengganggu jalan, sehingga semestinya hak jalan itu diberikan kepada semua orang yang melewati tempat itu, tapi dihabiskan untuk pawai obor seperti ini. Yang ketiga, menggunakan api untuk pawai ini ada penyerupaan terhadap orang-orang Majusi yang mereka menyembah api. Nah, sehingga mensyiarkan Islam itu bukan dengan cara sesuai kita inginkan, bukan ya, tapi syiarkanlah Islam dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para ulama katakan, amal ibadah diterima oleh Allah dengan dua syarat. Syarat pertama ikhlas, syarat kedua mutaba'ah. Mutaba'ah ikuti sunnah. Maka nggak usah dilakukan seperti itu. Kalau panjenengan takmir masjid, maka ditutup saja pawai seperti itu. Kita syiarkan yang dengan cara yang syar'i ya. Bagaimana syiar dengan cara yang syar'i? Ada dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walitukammilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum." Supaya kalian menyempurnakan bilangan puasa Ramadan, berarti digenapkan puasanya 30 hari atau 29 hari. Walitukabbirullah, lalu takbir kepada Allah. Nah, maka sudah cukup mensyiarkan ini. Tidak perlu pawai obor. Apakah pawai itu pada takbiran mereka? Seringkali saya lihat pawai hanya ngobrol-ngobrol saja. Kemudian campur baur laki perempuan, kemudian mengganggu perjalanan jalan. Ini semuanya adalah kerusakan-kerusakan yang muncul dari
pawai obor ini. Jadi pertama, tidak dicontohkan Nabi dan Salaf. Yang kedua, ada keserupaan dengan Majusi karena mereka menyembah api. Kemudian yang ketiga, banyak sekali mafsadatnya. Kemudian dari Bapak Mujio, ya, sudah melakukan sholat tarawih. Apakah di malam harinya boleh sholat tahajud? Boleh, nggak ada masalah. Yang dilarang oleh Nabi adalah 2 kali sholat witir. Ya. Kita bukakan hadisnya dari kitab Jami' As-Shaghir ini. La witrani fi lailatin. La witrani, tidak ada 2 kali salat witir fi lailatin, dalam 1 malam. Hadis diriwayatkan oleh Imam 3, disahihkan oleh Al-Imam Ad-Diya. Ya. Jadi kalau sudah tarawih bersama imam dari awal sampai akhir pada Isya, nanti silahkan nanti tahajud lagi, atau kalau ada tarawih yang kedua jam 2 silahkan ikut lagi, tapi pas witir nggak usah ikut. Ya. Kalau sudah terlanjur ikut gimana ya? Jadi kita ikut, kita kira imamnya tidak witir, ternyata imamnya witir juga tarawih yang kedua itu. Nah, maka caranya setelah imamnya salam pada rakaat ketiga dari salat witir, kita bangkit lagi nambah 1 rakaat jadi 4 rakaat. Nah, maka caranya seperti itu supaya tidak 2 kali witir. Baik, ini ada pertanyaan dari WA ya, saya buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, apakah batal puasanya bagi laki-laki yang keluar madhinya di siang hari? Kalau keluarnya tidak ada kesengajaan, nah, maka baik madhi maupun mani ini semuanya dimaafkan. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya saja. Adapun kalau ada aksi dari orang tadi, ya, misalnya mencium istri akhirnya keluar mani, atau menyentuh istri dengan syahwat akhirnya keluar mani, ada aksi, ya, maka di sini para ulama katakan membatalkan puasa. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yatruku ta'amahu. Orang yang puasa itu meninggalkan ta'amahu, makanannya, maka makanan membatalkan puasa. Wa syarabahu, dan minumannya, maka minum batalkan puasa. Wa syahwatahu, dan syahwatnya. Nah, syahwat ini termasuk apa? Nah, itu tadi ya, menyentuh istri akhirnya keluar mani. Ya. Kalau keluar madhi bagaimana? Yang zahir bagi saya wallahu alam ini termasuk syahwat ya, karena keluarnya karena menyentuh istri tadi. Maka yang zahir bagi saya wallahu alam termasuk di sini, tapi mungkin perlu kita cari lagi dari ibarah-ibarah para ulama, apakah mereka menyebutkan secara khusus madhi juga begitu. Kalau mani jelas mereka sebutkan ya, cium istri keluar mani batal ya. Sentuh istri dengan syahwat keluar mani batal. Kenapa? Wasyahwatahu, karena termasuk apa? Dia tidak meninggalkan syahwatnya min ajli, karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi. Ada seseorang mengatakan bahwa kita beribadah itu sholat 5 waktu. Lainnya, maksud saya waktu lainnya, biar kita tidak bosan saja. Kita kerja biar tidak bosan, makan, minum, apapun itu, biar tidak bosan aja. Ini gimana perkataan ini? Apakah benar ataukah tidak gitu mungkin maksudnya. Nah, maka saya jawab bahwasanya kalau dikatakan ibadah itu salat 5 waktu, maksudnya hanya salat 5 waktu, itu nggak benar. Antum harus tahu apa makna ibadah. Ibadah itu adalah ghayatut tadhallul, tunduk betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah ya. Maka jalan yang dilalui orang ya, sehingga tunduk terhadap siapapun yang melewatinya, jalan itu oleh orang Arab disebut tariqun mu'abbad. Tarik yang diibadai, jalan yang diibadai. Maksudnya apa? Jalan yang ditundui, yang dijadikan tunduk oleh orang-orang yang lewat di atasnya. Nah, itu makna ibadah. Maka ibadah itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seringkali guru kami Ustaz Mudzakir hafizahullah mengatakan bahwa inti ibadah itu taat kepada Allah. Ya betul, memang intinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah tidak hanya salat,
Jadi makan, minum, kita niatkan ibadah juga, sehingga makannya tangan kanan, minumnya tangan kanan, ya, jangan tangan kiri. Sebelum makan, bismillah. Sebelum minum, bismillah. Setelah makan, alhamdulillah. Ini semuanya karena apa? Kita niatkan untuk ibadah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin kalimatnya perlu berhati-hati, ya. Kita kerja mau cari nafkah itu ibadah. Seorang suami mendatangi istri dapat pahala, mengajari anak ilmu pahala dan lain-lain. Lah kok biar tidak bosan, yang saya hafalkan dari Anda mengajar begini, orang berilmu itu bisa memilah-milah mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang layak dibicarakan atau dipertukar pikirkan, mana yang tidak ada perlunya dibicarakan, mana pembicaraan yang membawa pembicara dan pendengarnya lebih dekat kepada Allah, mana pula yang justru menyebabkan kejauhan. Orang alim mempunyai adab perkataan seperti apa yang pantas dan ditujukan kepada siapa yang sepantasnya. Ini saya nggak begitu paham, ya, penanya ini. Jadi ringkasnya, jadi beliau mungkin merasa aneh terhadap perkataan yang dia dengar tadi, kemudian ditanyakan kepada saya tanyakan, ya, kenapa yang dipermasalahkan apa kalimat itu, gitu. Jadi ringkasnya beliau mungkin kurang pas dengan jawaban saya, sehingga mungkin kalimatnya jadi tambah panjang seperti ini, saya nggak paham. Ya. Baik, kita lanjutkan. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, apabila datang pertama malam dari bulan Ramadan, sufidati syayatin, maka dibelenggulah setan-setan, wa maradatul jin, dan jin-jin pembangkang, wa ghulliqat abwabun nar, dan dikuncilah pintu-pintu neraka, falam yuftah minha babun, lalu tidak dibuka darinya satu pintu pun, wa futihat abwabul jannah, dan dibukalah pintu-pintu surga, falam yughlaq minha babun, lalu tidak dikunci darinya satu pintu pun, wa yunadi munadin, dan berkatalah seorang yang menyerulah seseorang yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai pencari kebaikan majulah, wa ya baghiyal syarri aqsir, wahai pencari keburukan berhentilah, walillahi utaqa minan nar, dan Allah memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari neraka, wa dzalika kullu lailah, dan itu adalah pada setiap malam. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bicara tentang fadilah Ramadan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa sekali, sehingga keistimewaannya tidak bisa dipungkiri, ya. Pertama, karena bulan Ramadan satu-satunya bulan yang namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Antum bayangkan, ya, 12 bulan semuanya nggak ada namanya disebut dalam Quran. Cuma Ramadan saja Allah sebutkan pada surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah pilihkan untuk turunnya kitab-kitab suci, tidak hanya Al-Quran saja. Unzila fihi al-Quran, tidak hanya Quran saja ternyata. Dalam hadis Nabi kita temukan Suhuf Ibrahim diturunkan bulan Ramadan, Taurat diturunkan Ramadan, Injil diturunkan Ramadan, Zabur diturunkan Ramadan. Semuanya diturunkan apa? Ramadan. Kemudian di sini kita disebutkan oleh Nabi fadilah-fadilah Ramadan. Satu, sufidati syayatin, setan-setan dibelenggu. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa yang dibelenggu tidak semua setan, tetapi adalah para pembangkang-pembangkang setan. Ya, maka di sini dikatakan wa maradatul jin. Kemudian pintu-pintu neraka dikunci. Ada 7 pintu neraka, semuanya dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin muncul pertanyaan, apa fungsinya pintu neraka dikunci? Toh pintu neraka belum dimasuki oleh siapapun dari kalangan orang-orang kafir. Orang kafir masih ada di kuburan yang mati. Orang kafir masih hidup nyaman di atas muka bumi. Nah, kenapa ini dikunci, ya? Apa fungsinya dikunci ini? Maka jawabnya adalah bahwasanya pintu neraka dikunci masih ada faedahnya, yaitu pintu neraka dikunci karena pintu neraka itu ada manfaatnya untuk kaum muslimin, yaitu kita menjadi tidak semangat untuk berbuat jelek. Orang biasa berbuat jelek pada
di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Begitu Ramadan maka dia berhenti dari perbuatan jeleknya. Saya mendapatkan cerita dari seorang teman, ini cerita benar atau tidak, wallahu a'lam, sanadnya dari beliau. Kata dia, ini teman dari Lamongan, dia cerita di Lamongan itu ada orang yang pelacur, tapi melacurnya khusus di luar Ramadan. Di bulan Ramadan dia tutup melacur. Saya nggak ngelacur malam ini. Saya bulan Ramadan khataman Quran. Jadi Masya Allah, meskipun dia wanita pelacur, tapi dia masih mengaku sebagai seorang muslimah. Maka Ramadan dia puasa, Ramadan dia tutup, nggak buka apa namanya pesanan orang ya. Tapi dia khusus untuk tilawah Quran mau khataman katanya. Nah, nanti setelah Ramadan mungkin akan hidup jelek lagi. Nah, ini bukti bahwasanya di kuncinya pintu neraka ini ada efeknya untuk kita umat Islam, bahkan untuk seluruh manusia ini ada manfaat yang besar bagi mereka. Kemudian faedah berikutnya adalah futihat abwabul jannah, pintu-pintu jannah dibuka. Nah, ini penjelasan dari hadis yang sebelumnya tadi. Dalam hadis yang sebelumnya dikatakan futihat, dibuka pintu-pintu langit. Apa maksudnya langit? Ternyata maksudnya adalah jannah. Nah, maka di sini berlaku hadis yang perkataan ulama yang mengatakan bahwasanya bahwasanya al hadis yufassiru ba'dahu ba'dan. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Nah, jadi Masya Allah, para ulama itu sudah membuat kaidah-kaidah bagaimana cara kita memahami hadis-hadis Nabi SAW sehingga kita jadi mudah ya untuk memahami hadis-hadis Nabi ya. Pintu langit dibuka, gimana maksudnya? Nah, ternyata ada kaidah mengatakan seperti itu. Berarti maksudnya adalah pintu surga dibuka. Kemudian falam yuqlaq minha babun wa yunadi munadin. Seorang penyeru menyeru. Siapa penyeru ini? Muncul pertanyaan ya. Karena tidak disebutkan penyerunya siapa. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan penyeru ini adalah dalam hati setiap orang muslim. Jadi dalam kalbu kita ada penyeru yang menyerukan, wahai pencari kebaikan, majulah. Wahai pencari keburukan, berhentilah. Nah, maka dari sebab seruan itu kita muncul semangat. Ya. Yang biasanya nggak khatam Quran jadi khatam Quran. Yang biasanya satu hari 1 juz jadi 1 hari 3 juz, 1 hari 5 juz, dan seterusnya. Kemudian yang biasanya berbohong, mungkin dia mikir-mikir juga. Saya kalau bohong nanti puasa saya batal. Batal maksudnya batal pahalanya, sehingga dia berhenti dari bohong. Misalnya, padahal bohong itu dosa besar. Ya, tidak boleh berbohong, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Nah, jadi muncul semangat dalam hati kita untuk berbuat baik dan lemah keinginan kita untuk berbuat jelek di bulan Ramadan. Itu efek dari nada munadin dalam hati kita. Ini tafsiran yang kedua, dan ini lebih bagus. Nada munadin ini adalah malaikat. Malaikat ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Sampai di sini selesai. Ya. Perkataan dari malaikat ini. Dan ini tafsir yang kedua lebih bagus. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain disebutkan fis sama, seorang penyeru di langit. Ya. Nah, riwayat ini bisa antum baca di dalam kitab namanya Fadail Ramadan, Fadilah bulan Ramadan, yang itu ditulis oleh Al-Imam Ibnu Shahin. Ya. Kemudian dikatakan di sini walillahi utaqa minan nar, dan bagi Allah itu ada penyeru orang-orang yang dimerdekakan dari neraka. Maksudnya orang yang semestinya masuk neraka gara-gara bulan Ramadan, akhirnya Allah pun kasih rahmatnya sehingga dia diampuni dosa-dosanya. Karena sudah diampuni dosa-dosanya, otomatis dimerdekakan dari api neraka. Nah, inilah fadilah bulan Ramadan. Apakah itu hanya terjadi di awal Ramadan? Beliau mengatakan wadzalika kulla lailatin, dan itu adalah pada setiap malam Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nah, karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa Ramadan itu artinya pembakar dosa ya. Innama summiya Ramadan, tiada lain disebut bulan Ramadan dengan nama Ramadan li'annahu yarmidu dzunub, karena dia itu meremukkan membakar adzunub, dosa-dosa. Dengan sebab kita puasa, maka dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kita tahajud, maka dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Baik, hadis yang ketiga ini semakna dengan apa yang saya sampaikan, bahwa Ramadan membakar dosa.
Jadi kita punya Ramadan tahun lalu, sekarang kita punya Ramadan tahun sekarang. Nah, dosa-dosa antara keduanya ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "As-salawatul khamsu", salat 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah, dan Jumat sampai Jumatan. Wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan sampai Ramadan. Mukaffiratun, semuanya menghapuskan dosa, ma bainahunna, antara keduanya, idza ijtanabal kaba'ir, apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita punya dosa ba'da subuh, maka salat duhur dosanya dihapus. Kita punya dosa ba'da zuhur, kita salat asar dosanya dihapus terus. Dan ini rahmat Allah untuk manusia. Allah ciptakan manusia punya syahwat. Karena syahwat dia melakukan dosa-dosa. Tapi Allah sudah siapkan amal-amal penghapus dosa. Dan amal penghapus dosa oleh Allah disiapkan bertubi-tubi. Ada amalan harian, yaitu salat 5 waktu, semuanya menghapus dosa. Ada amalan pekanan, yaitu Jumatan, semuanya menghapus dosa, antara Jumat satu dengan Jumat berikutnya. Ada amalan tahunan, yaitu Ramadan. Bahkan ada amalan yang lain, yaitu umrah. Rasulullah SAW bersabda, umrah kepada umrah berikutnya, maka ini adalah menghapus dosa-dosa antara keduanya. Anda pernah umrah tahun 2010, kemudian tahun 2023 ini umrah. Nah, dosa selama 13 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tolong hal-hal seperti ini jangan disalahpahami. Sehingga kita mengatakan kalau begitu saya dosa terus saja nggak ada masalah, yang penting nanti salat zuhur maka dosa dihapuskan. Habis salat zuhur nggak apa-apalah, maksiat lagi, yang penting nanti salat asar dosa dihapuskan. Kalau meremehkan begini malah tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena untuk mendapatkan ampunan ada syaratnya, ya. Salah satu syaratnya adalah orang itu tidak meremehkan terhadap dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya manusia, dia masih punya syahwat sehingga punya kelemahan, terjatuh di dalam kubang syahwatnya, tapi kemudian dia mau memperbaiki diri, yaitu minta maaf dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan idzajtanabal kaba'ir, dengan syarat menjauhi dosa besar. Nah, berarti yang tidak menjauhi dosa besar tidak mendapatkan fadilah ini. Anda bermuamalah dengan riba, ya. Riba itu adalah dosa besar. Jangan Anda lah, ya. Seseorang bermuamalah dengan riba, ya. Riba dosa besar. Maka meskipun salat 5 waktu, meskipun Jumatan, meskipun Ramadan puasa, tidak mendapatkan fadilah diampuni dosa dengan amal-amal tersebut. Kenapa? Tidak memenuhi syarat, ya. Jadi syarat harus dipenuhi dulu, idzajtanabal kaba'ir. Dan ini mengingatkan kita hadis berikutnya yang keempat, yaitu Nabi SAW mengatakan, siapa yang mendapati Ramadan kemudian tidak diampuni dosanya, maka Allah jauhkan dia. Maka semoga Allah jauhkan dia. Maka ini adalah apa? Ini adalah satu ketegasan dari Nabi SAW. Semestinya seorang muslim itu masuk Ramadan harus diampuni oleh Allah. Ini normalnya orang muslim. Kok ada orang muslim masuk Ramadan nggak diampuni? Nah, ini sungguh celaka, betul-betul dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas seorang muslim masuk Ramadan dosanya tidak diampuni oleh Allah gara-gara tingkah dia sendiri. Salah satunya adalah ini, ya, ijtanabal kaba'ir. Dia tidak menjauhi dosa-dosa besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah menunjukkan pukul 17.39, dan saya ada keperluan untuk keluar, demikian juga ada keperluan yang lain, maka saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.